Where's the money? You've already been paid. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Film Aing. Kali ini kita akan masuk ke sebuah film yang penuh dengan pertarungan brutal, sadis, dan menegangkan. Namun sebelum masuk ke dalam kisahnya, alangkah baiknya rencang-rencang mensubscribe channel ini agar Aing tetap bisa menikmati udud dan kopi hitam. Oke, tanpa banyak ngabalincong, kita langsung saja. Kisah dimulai di kota Kolombia, yaitu surga bagi bisnis ilegal dan para kartel. Disinilah kita bertemu dengan pria, kita panggil saja Babang Chris, seorang pria yang baru saja keluar dari penjara setelah 15 tahun mendekam di balik jeruji. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke pemakaman setempat. Dia berhenti di depan sebuah makam bertuliskan nama Leonor, kemungkinan besar seseorang yang sangat dicintai dan telah tiada. Setelah selesai, Chris mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Sore itu, dia mengintai dari balik semak-semak di depan sebuah rumah gedong, menunggu saat yang tepat, sampai akhirnya dia melihat orang yang dia cari. Chris pun mengikutinya sampai ke sebuah sekolah elit, tempat sang gadis turun dan masuk untuk mengikuti kelas. Menjelang sore, gadis itu bernama Alisa pulang ke rumahnya di mana ayahnya yaitu Vicente sudah menunggu untuk menanyakan kabarnya. Vicente mencoba bicara padanya, mengatakan bahwa akan ada pesta penting dengan para mitra bisnis dan dia ingin Alisa hadir serta bersikap sopan. Te debo toda mi vida. Vicente dikenal kejam dalam urusan bisnis, tapi soal keluarga, terutama anaknya Alisa adalah segalanya dalam hidupnya. Sejak kematian istrinya, hanya Alisa lah yang tersisa di hidupnya. Adegan kemudian berganti ke sebuah kedai kopi di pusat kota yang sebentar lagi akan tutup. Wanita ini kita sebut saja Alex, sang manajer yang terlihat gugup karena ada seorang pria datang beberapa jam lalu memesan sepotong kue tapi sampai sekarang tidak dihakan. Karena sudah malam, Alex harus memintanya pergi, tapi pria itu benar-benar misterius dan menakutkan. Saat Alex mendekat, pria itu menangkap tangannya dan memaksanya duduk. Alex pun mengagibrig, rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan kafe. Seorang petugas polisi wanita masuk dan begitu melihat pisau di tangan pria itu, dia langsung mengeluarkan senjata. Policía Nacional, quítate. ¿Qué está pasando? Karena mengkhawatirkan keselamatan Alex, dia memutuskan untuk membiarkannya pergi. Mereka kemudian menutup kedai bersama, dan petugas itu menawarkan tumpangan untuk mengantar Alex pulang. Begitu mereka masuk mobil, pria misterius itu muncul dari kursi belakang dan I can take you home, Alex. keesokan harinya Alisa sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Namun tiba-tiba seorang pria mengetuk kaca mobilnya dengan keras. Sekilas pria itu terlihat seperti pengemis, tapi sebenarnya itu adalah Chris yang sedang menyamar, sehingga dengan cepat Chris merebut mobil itu dan mengejar Alisa yang panik berlari menjauh. Saat berhasil menangkapnya, dia memasukkan Alisa ke bagasi mobil dan melarikan diri sejauh mungkin. Di sisi lain, Vicente sangat murka karena bawahannya gagal menjaga putrinya. Kedua anak buahnya berdiri di atas plastik agar darah mereka tidak mengotori samak atau karpet, pertanda jelas bahwa mereka akan dihabisi. Sementara itu, Chris terus mengemudi menjauh dari kota, membawa Alisa ke tempat aman. Namun ketika dia mencoba memindahkan Alisa dan memberikan air minum, gadis itu melarikan diri ke hutan. Namun Chris berhasil mengejarnya kembali dan kali ini dia menjelaskan segalanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak berniat melukai Alisa. Dulu, dia adalah teman ibunya dan dia punya foto lama sebagai bukti. You see that? Take a Chris bercerita bahwa ibunya pernah memintanya berjanji jika sesuatu terjadi padanya,
Chris harus menemukan Alisa dan menjauhkannya dari Vicente. Namun rencana itu tertunda 15 tahun karena Chris dipenjara atas perbuatan Vicente. Untuk membuktikan bahwa dia tulus, Chris menyerahkan pistolnya kepada Alisa. Pull the trigger. Jesus Christ! Alisa yang masih bingung dan takut mencoba memaksa Chris untuk membawanya kembali ke rumah. Gadis itu terus menjerit dan menajong kursi mobil dengan keras, membuat Chris akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan emosi, dia mengungkapkan kebenaran besar bahwa dirinya lah ayah kandung Alisa yang asli dan ori. Stop it! Who are you to tell me what to do? Fuck! I'm your father! Bullshit. Sementara itu, tangan kanan Vicente yaitu Nick menghubungi seseorang, kita panggil saja Babang Derapen, pria dengan tangan logam mematikan untuk memberitahukan bahwa dia punya informasi penting mengenai keberadaan Chris dan Alisa. Di sebuah kafe pegunungan, Chris akhirnya menceritakan versinya sendiri tentang masa lalu kepada Alisa. Dia yakin Vicente lah yang membunuh ibunya. Dan kalung berlian yang kini dipakai Alisa adalah barang bukti nyata, hadiah yang dulunya berasal dari Vicente sendiri. Namun sebelum percakapan mereka selesai, sebuah pistol tiba-tiba ngolol jena banget Babang Chris. Teu ngomong deui, jeprot. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Chris pun kewalahan. Alhasil, pemimpin kelompok itu berhasil membawa Alisa ke dalam mobil dan melarikan diri. Alisa menghilang dan dia tidak punya petunjuk kemana mereka membawanya. Chris kembali ke kafe dan menyiksa salah satu penjahat dengan brutal hingga akhirnya pria itu mengaku Alisa dibawa ke seseorang yang mereka sebut The Caretaker, orang yang berencana menyerahkannya demi imbalan besar. Setelah penyerahan Alisa selesai, tak lama kemudian suara tembakan terdengar. Dari rekaman kamera pengawas terlihat Derapen datang dan membantai semua orang tanpa ampun. Wanying lur, kabeh dibantai ku Babang Derapen. Dia ingin mengambil hadiah itu untuk dirinya sendiri. Setiap orang yang dia tumbuk, Derapen semakin dekat dengan sang Caretaker. Dan Alisa sadar jika dia tidak melarikan diri sekarang, maka hidupnya akan berakhir di sana. Maka dengan keberanian nekat, Alisa menghantam hulu Caretaker hingga ngagoler. Sementara itu, Derapen terus bergerak tanpa ragu, menghabisi siapapun yang menghalanginya. Pria atau wanita tak ada bedanya bagi Babang ini, hingga akhirnya tak ada satupun yang tersisa hidup. Tepat saat situasi tampak tak ada harapan, Chris muncul tiba-tiba. Teu ngomong deui, jeprot. Chris menyerang dengan segenap tenaga, memukul, menendang, dan berusaha menjatuhkan monster itu, tapi semua usahanya sia-sia. Derapen nyaris tak tersentuh, terus melangkah ke arah Alisa tanpa henti. Chris hanya bisa berusaha menahannya sebisa mungkin sampai akhirnya dia berteriak meminta Alisa lari sejauh mungkin. Pada saat yang sama, Caretaker muncul dengan senapan dilocok. Chris berencana memanfaatkan situasi itu untuk kabur bersama Alisa, namun Derapen berhasil menyusulnya. Dan kali ini, dia mengalahkan Chris sepenuhnya. Saat Derapen hendak mengeksekusi Babang Chris, tiba-tiba Alisa muncul dari kejauhan. Tindakan nekat itu menyelamatkan nyawa ayahnya. Chris dan Alisa berlari menuju kota terdekat. Namun Chris terluka parah. Tumbukan logam sebelumnya mungkin telah mematahkan tulang rusuknya dan kini dia kewalahan. Nyeri awak, berusaha menahan napasnya agar tetap kuat. Sementara itu, Derapen meski terluka berat menjahit lukanya sendiri dan terus mengejar ke arah mereka kabur, bertekad untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tak jauh dari sana, Chris mulai menceritakan masa lalu yang selama ini disembunyikan. Dia berkata terakhir kali melihat ibu Alisa adalah saat di penjara. Saat itu, sang ibu datang menemuinya dan mengaku tidak tahan lagi hidup bersama Vicente. Lelaki itu mengontrol seluruh hidupnya, membuatnya tercekik dalam kehilangan kebebasan. Dia sempat merencanakan untuk kabur, membawa Alisa bersamanya.
Namun rencana itu gagal total. 3 minggu setelah kunjungan itu, Chris mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal. Di sisi lain di kasino milik sang caretaker, Vicente tiba di lokasi dan melihat kehancuran besar yang ditinggalkan oleh Drapen. Dia tampak tegang dan ketakutan karena dia sendiri tak pernah memanggil Drapen. Ternyata Nick lah yang bertindak di belakang punggungnya dan kini situasinya benar-benar di luar kendali. It's worse than I thought. He had the devil on their tail. Kembali ke Chris dan Alisa, gadis itu mulai bosan mendengar semua penjelasan ayahnya. Baginya, hidup bersama Vicente terasa sempurna, dan ia tidak yakin apakah Chris berkata jujur atau hanya memanipulasinya. Begitu Chris lengah, Alisa mencuri mobil dan meninggalkannya sendirian. Tepat pada saat itu, Drapen muncul lagi dan mulai mengejar Alisa. Ia berhasil menyusulnya saat Alisa mencoba menggunakan telepon umum untuk meminta bantuan. Gadis itu berlari ke rumah-rumah sekitar, mengetuk pintu dan berteriak minta tolong, tapi tak satu pun warga yang mau membuka pintu. Di tempat itu, tak ada yang peduli dengan penderitaan orang lain. Sementara itu, Chris tiba di mobil milik Drapen, namun sudah terlambat. Drapen telah bersama Alisa. Ia mulai mengulang kata-kata gila yang dulu juga ia ucapkan pada Alex. Drapen memaksa Alisa memilih antara dua tangannya, membawa pisau tersembunyi, atau memakan buah apel. I'm not hungry. Just one bite. Chris muncul di saat yang tepat dan baku tembak pun pecah di antara mereka. Namun ketika Chris kehabisan peluru dan mencoba mengisi ulang, Drapen sudah menodongkan shotgun ke kepala Alisa. Chris tidak punya pilihan lain selain menurunkan senjatanya. Okay. Psikopat itu kemudian menundukkan mereka berdua dan berencana mengeksekusi Chris di tengah jalan. Tapi tidak sebelum ia puas menyiksanya terlebih dahulu. Who are you? Keesokan paginya, Chris terbangun dalam keadaan tergantung di sebuah pohon. Sebuah ban mobil menjadi satu-satunya hal yang memisahkan hidup dan matinya. Selama berjam-jam, ia berusaha menjaga keseimbangan agar lehernya tidak kecekek tali yang menjeratnya. Tak lama kemudian, Vicente datang dan menemukannya. Tanpa banyak bacot, ia menendang ban itu. Namun sesaat kemudian, Vicente memotong tali itu, menjatuhkannya ke tanah bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memastikan dia masih bisa digunakan. Nick, tangan kanan Vicente tampak tak sabar ingin membunuh Chris saat itu juga, tapi Drapen masih menahan Alisa. Dan untuk sementara waktu, mereka masih membutuhkan Chris hidup-hidup. Selain itu, Vicente merasa ada sesuatu yang janggal dalam semua kejadian ini. Di dalam mobil, Vicente akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian ibu Alisa. Keduanya memang mencintai wanita yang sama. Namun tidak ada dendam di baliknya, hanya pengkhianatan dan penyesalan. Tapi tiba-tiba telepon Vicente berdering. Ternyata Drapen yang menelepon untuk mengatur pertemuan, dan di saat yang sama mengungkapkan kebenaran pahit bahwa Nick lah yang memberinya informasi tentang penculikan Alisa. Begitu sambungan telepon terputus, ngomong deui. Vicente kemudian menatap Chris dan berkata dengan nada berat, Drapen adalah ancaman besar. Dulu, dia adalah rekan bisnis lamanya, tapi nafsunya terhadap darah dan kekerasan tidak pernah bisa dikendalikan. Suatu malam, Vicente pernah mengirim 15 orang untuk menghabisi Drapen. Namun semua gagal total. Satu-satunya hal yang mereka temukan hanyalah sepotong tangan. Drapen menggigit tangannya sendiri untuk melepaskan diri. Sejak malam itu, ia menjadi iblis yang berjalan di bumi. Dan kini iblis itu telah menculik Alisa. I wanted to kill him myself when I arrived. Tak lama kemudian, Vicente tiba di lokasi pertemuan yang disepakati. Dan sebagai tanda itikat baik, atau mungkin karena rasa bersalah, ia membebaskan Chris, membiarkan ayah yang hancur itu menjemput nerakanya sendiri untuk menyelamatkan Alisa. Ini semua tentang Lisa. Begitu Alisa berhasil diselamatkan, barulah Chris dan Vicente akan menyelesaikan semua dendam dan persoalan lama di antara mereka. Tanpa membawa senjata, Chris melangkah perlahan ke dalam kompleks pabrik tua itu, sementara anak buah Vicente yang berjaga di sekitar tempat tersebut dibantai satu persatu oleh Drapen.
Drapen kini memegang Alisa yang terikat di atas ban berjalan mesin penghancur raksasa, rencananya mengerikan. Ia ingin menghabisi Alisa dengan cara yang paling brutal dan memaksa Vicente untuk menyaksikannya secara langsung. Dalam kepanikan, Vicente berlari ke ujung jalur mesin, berusaha menghentikan mekanisme itu, sementara Chris menghadapi Drapen untuk mengalihkan perhatiannya. Namun semua sia-sia, Drapen sudah memodifikasi mesin itu sehingga tidak ada cara apapun untuk menghentikannya. Di sisi lain, pertarungan antara Chris dan Drapen sudah mencapai puncak. Di tengah pertarungan sengit itu, Drapen mengungkap rahasia mengerikan bahwa Nick lah yang merencanakan kematian ibu Alisa, dan Drapen sendiri menikmati setiap detiknya. Sementara itu, di dekat mesin, Vicente hampir kehabisan waktu. Dengan wajah putus asa, ia mulai mempertimbangkan untuk melakukan hal yang diminta Drapen, memotong tangan Alisa sendiri demi menyelamatkannya. Namun di saat yang sama, Chris dipenuhi amarah dan dendam melancarkan serangan terakhirnya. Ia berjuang habis-habisan tapi Drapen jauh lebih kuat sehingga Drapen kemudian berbalik menuju Vicente, menahannya agar terpaksa menyaksikan anaknya mati di depan mata. Dalam keadaan setengah sadar, Chris berteriak lemah kepada Alisa. Kekerasan berlian membuat rantai besar itu macet dan akhirnya putus total, menghentikan mesin tepat waktu. Melihat kesempatan itu, Vicente dan Chris bekerja sama menyerang Drapen dari dua arah dan mendorongnya ke tepi mesin. Namun Drapen masih sempat menarik Vicente sehingga di akhir cerita, Chris dan Alisa saling berpelukan, menangis lega karena berhasil selamat dari maut. Beberapa hari kemudian, Chris membawa Alisa ke makam ibunya yang sebenarnya, dan di sana mereka berdiri bersama, mengucapkan bahwa Chris telah menepati janjinya, menemukan dan melindungi putrinya apapun taruhannya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jadilah seperti Babang Rapen, kuat, strong, dan tidak punya perasaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.